Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salve. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang Tengah, yang kami hormati Bapak Ketua Komite dan staf, Bapak Ibu Guru Pegawai, anak-anak OSIS yang hari ini juga berkenan hadir, dan juga ada undangan yang berkenan hadir pada yang hari ini, ada Bu Mima, juga Ibu Bulan. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Acara perpisahan Purna Bakti Pegawai Negeri Sipil Stefanie Bulan segera kita memulai. Kita bersyukur karena atas anugerah Tuhan sehingga kurang lebih 20 tahun Pak Bulan ada bersama-sama dengan kita di SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan ibadah syukur bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Yunus Elodia. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite yang berbahagia, Bapak Bulan bersama Ibu dan anak-anak, teman-teman guru, pegawai, satpam, cleaning service, penjaga sekolah yang diberkati oleh Tuhan. Kita saat ini akan memasuki ibadat singkat dan ibadat syukur Purna Bakti, ibadat syukur kebersamaan kita bersama dengan Bapak Stefanie Bulan kurang lebih 20 tahun. Kita mengawali akan ibadat kita dengan kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ungkapan syukur atas anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita berdoa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang agungkan di dalam Yesus Kristus Sang Guru Agung. Di siang ini Tuhan, kami keluarga besar SMA Negeri 1 Kupang Tengah bersama pengurus komite ada datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur pertuntunan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang pagi hingga siang ini. Kami ada saat ini dalam suatu persekutuan yang indah untuk naikkan ungkapan syukur lewat ibadah bersama, berkenaan dengan Tuhan telah menolong memberkati perjalanan karir daripada Bapak Stefanie Bulan sampai pada batas yakni Purna. Karena itu Tuhan, kami landaskan ibadah syukur ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun memberkati kehidupan kami, terkhusus bagi Bapak Bulan sekeluarga. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Saya persilakan Bapak membawa saudara berdiri. Saya akan membacakan bagi kita sekalian berdoa dan bekerja
Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, izinkan saya baca sebuah pantun. Biasa kalau saya bawa firman, sedikit-sedikit pantun. Mau sambung juga boleh, dengar saja juga tidak masalah. Guru dan peserta didik beli ikan bersama-sama. Tawar-menawar mendapatkan harga. Terima kasih telah bersama kita seperti keluarga. Baik Bapak-bapak saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terima kasih Ibu Dina Susambu. Dari bacaan ini tema yang saya angkat, kalau dalam tema Alkitab itu berdoa dan bekerja. Dalam perenungan saat ini saya kasih tema kecil, tidak definisi tetapi gambaran. Sukses jangan dilihat dari definisi, tapi sukses dilihat dari sebuah gambaran hidup. Bapak saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, minta maaf kayak saya khotbah agak lama. Ini karena 10 lembar. Tapi karena baca maka pasti tidak sampai 15 menit. Kau baca nah. Baik Bapak saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kata apa yang selalu dicari dan dikejar oleh setiap orang dalam hidup? Kata, cari kata. Bukan cari nona, bukan cari nyong, cari selingkuh dan sebagainya, tapi kata apa yang dicari dalam potongku hidup. Tentu kata itu adalah sukses. Lagi kata itu adalah sukses. Semua kegiatan, semua aktivitas manusia selama hidup tentu diarahkan pada sebuah pencapaian, kata sukses. Semua orang mau mendapatkan kesuksesan, tetapi apakah dengan itu orang mengetahui hakikat, atau mengetahui apa itu sebuah kesuksesan? Kalau kita sukses atau sebuah kesuksesan itu, kita akan mendapat, kalau definisinya kita akan mendapat 10 jawaban yang bervariasi. Kalau potong tanya 10 orang tentang sukses. Sukses itu apa? Tentu masing-masing orang memberikan definisi, memberikan pemahaman, ataupun memberikan tanggapan yang berbeda-beda. 10 orang diminta untuk memberikan definisi, pasti setiap orang berbeda-beda. Contoh juga, kalau tanya seorang koruptor
tanya koruptor yang suka curi-curi. Itu kalau definisinya pasti berbeda. Ya. Untuk koruptor mungkin sukses itu adalah tender atau proyek yang dikerjakan supaya tidak bermasalah, sekalipun ada masalah. Itu sebuah sukses. Tender sukses untuk para pedagang itu orang ekonomi, ya, merasa kecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, tapi kasihan orang yang lebih besar pasak daripada dia. Kekasih Tuhan yang diberkati, kalau untuk para pemimpin yang jelas bahwa ada juga yang berusaha supaya sukses, maka bentuk kesuksesan itu adalah bagaimana mempertahankan jabatan walaupun harusnya sudah diganti oleh orang lain atau sudah masanya selesai, tetapi dipercayakan tidak masalah kecuali sendiri yang mempertahankan sendiri. Tapi karena prestasi, karena integritas, kemudian dia menjadi tetap jabatan, memiliki jabatan itu, maka itu diberkati Tuhan. Kekasih kalau sopir itu yang jelas bahwa bagaimana dia bisa antar dari majikan sampai tujuan, bagaimana dia bisa antar penumpang sampai tujuan, itu sebuah kesuksesan. Untuk seorang petani yang jelas berharap untuk tidak gagal panen. Di sini ada petani, guru merangkap petani, itu Pak Metu. Guru merangkap petani. Tentu sukses bagi dia itu adalah bahwa panennya berhasil. Itu sebuah kesuksesan. Tetapi juga berarti bahwa hasil panennya dinikmati oleh orang, maka itu juga sebuah kesuksesan. Hasil panen bagus tapi tidak dinikmati oleh orang, itu belum sukses. Pak Metu dengan Pak Metu. Kekasih Tuhan yang diberkati, begitulah seterusnya sukses itu bisa dibatasi dan juga bisa digambarkan dengan cara masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda. Sukses adalah kata sifat yang lahir dari aktivitas. Tidak ada kata sukses kalau tidak ada aktivitas dan sebuah tindakan. Bagaimana mau sukses kalau angkung kaki? Dulu bertanya bagaimana mimpi punya otot, lebar itu akan jadi buat madu. Dia saling menguntungkan, bekerja untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Kekasih Tuhan yang diberkati, Leba menerapkan manajemen atau manajer kerja yang rapi dan teratur. Semua anggotanya bekerja secara sinergis, kemudian dengan sistematis, dan bagian kerja yang tegas dan jelas. Ini kalau Pak Buran kalau kasih dia pekerjaan bukan dia pekerjaan, dia masih membantah-bantah atau dia masih berargumen. Tapi kalau sesuai dengan pekerjaan pasti dia menolong. Leba mengembangkan semangat kerja pantang mundur. Leba akan tetap mendekati butik bunga yang mungkin sulit didekati karena yang jelas terhempas angin. Leba akan berjuang sampai mendapatkan apa yang terbaik dari yang manis, bukan untuk dirinya tetapi untuk manusia pemangsa madu. Leba memproduksi madu yang manis bukan hasil kerja seekor leba tetapi merupakan hasil kerja sama segerombolan leba. Dia tidak bekerja sendiri. Kerjasama binatang tentu benar-benar khususnya leba menghasilkan madu yang manis. Kalau kerja sendiri pasti tidak. Tentu saya kira kita semua sepakat bahwa saat ini kita merayakan syukur bersama dengan bulan, tentu karena dia menghasilkan roti yang manis, dia menghasilkan madu yang manis. Tentu roti yang manis dan anggur yang manis itu kita sendiri yang merasakan. Kalau begitu, roti yang manis dan anggur yang manis diberikan oleh Pak Bulan, baiklah kita juga jangan menikmatinya sendiri. Seperti kata Ibu Ningsi bilang jangan sekikir, berbagi itu indah. Betul kok? Berbagi itu indah. Kita semua diharapkan kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi ada sebuah pesan dari Albert Einstein, janganlah berusaha menjadi orang yang sukses,
tapi berusaha menjadi orang yang bernilai, berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Karena semua orang sukses, tapi belum tentu bermanfaat. Manis dan madu dan roti yang manis itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Demikian renungan singkat. Demikian renungan singkat. Saya akhiri lagi dengan sebuah puisi. Hujan deras membuat tanah basah. Nah, terima kasih. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga kita berjumpa kembali. Cakep. Mari kita angkat sebuah pujian meresponi firman Tuhan. Sekaligus kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam krisis bergema janganlah terkebur. Hidup kita yang benar dan sisa yang berikut. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Yang kedua, biar pada menyerang. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal Aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Baik Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan arah dalam doa syukur sekaligus dengan doa tutup. Sebelum saya doa tutup, doa saya syukur dan doa tutup, ada satu lagi saya lupa tadi saya temukan pesan. Itu bukan ibu ada ya, jadi kita ngomong sedikit sini. Tidak ada yang benar-benar berhenti bekerja. Mereka hanya mendapatkan pekerjaan baru supaya yakin istri Anda akan memiliki banyak pekerjaan untuk Anda. Artinya Bapak Bulan bekerja di sini, tapi Mama siap pekerjaan di rumah banyak. Mama siap pekerjaan di rumah di banyak, jadi harus bantu Mama kerja di rumah. Nah, kiranya menjadi pesan buat teman saya. Kesempatan sudah dapat omong lah, jadi pesannya untuk itu. Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa surga, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur karena Kau merawat kami dari kebenaran firman-Mu, agar supaya kami tidak mengejar, memberi definisi, hanya sekedar menyatui arti sebuah kesuksesan, tetapi gambaran kehidupan kami yang menjadi sebuah kesuksesan, yakni bermakna bagi orang lain. Bapa surga, biarlah firman-Mu ini juga menjadi dasar pijat, menjadi penuntun kehidupan dari teman kami, Bapak Bulan, bahkan kami semua yang akan menuju pada sebuah titik akhir pensiun. Bapak surga, saat ini Tuhan kami datang menatang secara khusus Bapak Bulan ke dalam tangan kasih-Mu. Kurang lebih Engkau menghadirkan anak-Mu di dunia 58 tahun bersama juga dengan kehidupan keluarga kurang lebih sekian lama tahun, tetapi juga mengabdi kepada nusa dan bangsa, mengabdi kepada pemerintah sebagai aparatur sipil negara, menjadi seorang pegawai di lembaga pendidikan ini bersama dengan kami kurang lebih 20 tahun. Tuhan mengenal pribadi hamba-Mu,
Tuhan mengenal jerih lelah, jerih payah. Tuhan mengenal setiap usaha dan kerjanya. Dan kami yakin percaya bahwa hari ini adalah hadiah teristimewa bagi dia, umur panjang, kesuksesan, dan juga kebahagiaan bersama istri, anak-anak, semua keluarga, bahkan keluarga besar SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Terima kasih, ini doa, ini harapan, ini syukur kami ya Tuhan. Masih banyak hal yang kami minta, tapi kami percaya Tuhan mengetahui isi hati kami. Berkati persembahan syukur yang kami berikan, jadikan persembahan ini menjadi alat untuk pelebaran pekerjaan Tuhan melalui persekutuan siswa Kristen yang ada di sekolah ini. Bapa surga, kami akan lanjutkan kami sebentar, dan sebentar juga kami akan pulang. Mohon tuntunan penyertaan-Mu sehingga kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Sambil kami memohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, pengasihan daripada Yesus Kristus, lalu oleh persekutuan Roh Kudus, tinggal menyertai kami semua, menyertai Bapak Bulan sekeluarga, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Yunus yang sudah boleh memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Kurang lebih 20 tahun Pak Bulan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu ada sejumlah hal-hal baik yang Pak Bulan telah ukir di sekolah ini. Untuk itu kita akan dengarkan pesan dan kesan yang pertama dari Ketua OSIS. Kepada Fajar saya persilahkan. Selamat siang Pak Bulan. Pertama-tama saya mewakili seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Kupang Tengah ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Bulan dan selamat memasuki masa purna bakti untuk Pak Bulan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam karena selama 20 tahun terakhir Pak Bulan telah mendedikasikan diri untuk SMA Negeri 1 Kupang Tengah, mengurus segala data-data siswa, bahkan data-data guru juga Pak telah mengurusi hal-hal tersebut. Oleh karena itu kami berharap setelah memasuki masa purna bakti ini Pak Bulan sekeluarga boleh selalu merasa bahagia, dilindungi oleh Tuhan, dan segala yang Pak cita-citakan yang belum tercapai boleh Pak temui di masa-masa yang akan mendatang. Terima kasih. Baik, tepuk tangan lagi yang lebih kuat sedikit, yang tepuk tangan Bang Anton. Baik ya, kita akan mendengarkan lagi sepatah dua kata dari Bapak Ketua Komite. Kepada Bapak saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Pertama-tama menyampaikan terima kasih pada SMA Negeri 1 Kupang Tengah, selama ini melalui protokol sekolah oleh mengundang kami untuk ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian hubungan dengan pelepasan Bapak Yunus. Maaf, Sepanjang. Bapak. Tadi karena bapaknya terlalu berapi-api, jadi aku tahu. Bapak Bulan, ya, Bapak Bulan. Jadi terima kasih yang pertama. Yang kedua juga untuk Bapak Bulan dan Ibu. Ya, karena tidak ada bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tidak bersama kita di sini lagi tadi, karena sudah pensiun dan sebagainya. Karena saya dengar cerita dari Ibu Kepala, beliau ada ini di tahun pertama, tahun kedua itu beliau sudah ada di Negeri 1 Kupang. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu dua hal yang saya mau sampaikan itu begini. Soal pensiun atau purna bakti atau purna tugas itu hal biasa sebenarnya. Kalau kita yang namanya pegawai negeri atau pegawai swasta pun itu ada batasan pensiunnya. Dan saya kira memang Dr. Yunus sudah Bapak Bulan. Bapak Bulan sudah memenuhi syaratnya tinggal beliau pensiun. Tadi Bapak Yunus ini yang benar. Tadi Bapak Yunus khotbah bilang yang ditekankan itu menyangkut sukses. Jadi sebenarnya sukses itu kalau kita mau merenung lebih jauh, itu selalu ada standar yang ditetapkan, dan standar itu kita capai, baru itu namanya kita sukses. Jadi mungkin kepada Pak Bulan kita mau tanya dulu, apakah waktu masuk ke sini itu ada tetapkan bahwa nanti 20 tahun saya pensiun di sini atau tidak?
itu kepala. Bahkan kita semua yang ada di sini. Tentu tidak kan? Kita ada di sini ya datang saja kerja dan pergi tidak punya rencana bahwa nanti tahun sekian saya pensiun di lembaga ini. Itu kalau kita kaitkan dengan sukses. Artinya bahwa tentu di dalam menatap karir di sini, Bapak Bulan sudah mengabdikan dirinya sepenuhnya, mengorbankan dirinya. Artinya semua dia persembahkan untuk kemajuan pendidikan di lembaga ini, tapi tidak mengorbankan ibu ya di rumahnya Bapak. Jadi memang semua dia curahkan untuk kemajuan lembaga ini. Dan dengar cerita, maaf ya, karena kebetulan saya juga baru 1 tahun di sini, jadi cerita banyak menyangkut Bapak Bulan itu kurang ada pada saya. Tapi dari cerita Ibu Kepala dan Bapak Ibu yang lain bahwa beliau ini memang sangat diharapkan kehadirannya di lembaga ini. Tetapi karena aturan negara, maka beliau harus kita lepas. Tapi saya masih terhibur oleh Bapak Yunus bahwa masih ada tugas lain yang akan dikerjakan oleh Bapak Bulan. Jadi artinya kita tidak perlu harus merasa kehilangan atau bagaimana Bulan jalani dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Karena tanpa semua itu, tanpa sukacita dan tanggung jawab yang penuh, itu pekerjaan yang dijalankan itu sebagai beban. Ini beban. Kalau yang namanya pekerjaan itu sudah merupakan beban, pasti menimbulkan kepala. Karena apa? Sebenarnya semua yang terjadi itu dikelola di sini, mulai dari sini naiknya ke sini, dari hati yang tenang kita, lalu diolah terus dilakukan. Jadi kalau tanpa sukacita, maka jelas semua tugas lain itu menjadi beban. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini bukan karena beban ya, kita bekerja sebagai Bapak Ibu, sebagai guru, menjalani itu dengan sukacita. Karena kita tidak tahu dalam waktunya Bapak Ibu tidak tahu kapan nanti Bapak Ibu bisa memasuki masa purna bakti seperti Bapak Bulan. Kan kita tidak tahu ya, mungkin ada di sini maksudnya, mungkin ada yang pindah ke sana kemari dan tidak bersama seperti ini. Dan itu mari Bapak Ibu sekalian, kita lepaskan kepergian Bapak Yunus, waktunya pulang ke rumah sebagai warga masyarakat biasa. Bulan. Ini sudah 6 tahun ini. Pak Yunus masih lama di sini. 6 tahun. Ya, masih lama. Jadi Pak Bulan biarlah supaya beliau yang pergi juga di kita. Apalagi pakai misalnya di sini juga ya tidak kehilangan begitu, karena kita masih ada dan tentu kita membutuhkan satu dengan lain. Terima kasih kepada Bapak Bulan yang sudah mengabdikan diri untuk menjalankan sekolah ini dan mendampingi Bapak dan Ibu dalam tugas sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Komite. Itu kita akan dengarkan kesan dari Pak Mat mewakili teman-teman guru dan juga sebagai sahabat sekamar dari Pak Bulan. Silakan. Jangan nangis. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya pertama saya harus pakai kacamata. Karena tadi Pak Yunus itu ide pakai kacamata, kemudian Pak Komite juga pakai kacamata. Dan saya juga pakai kacamata. Dan saya yakin sebentar kapas sekolah juga pasti pakai kacamata. Jadi hari yang mau pakai kacamata semua. Baik, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman untuk mewakili teman-teman menyampaikan sepatah kata untuk Pak Bulan.
Tapi hari ini saya cukup bahagia karena pesan atau saran saya terakhir kemarin saya khusus-khusus di Pabulan pertandingan bilang Pabulan bos kan bisa jadi kita lihat kantin ternyata tua kan betul jadi kesempatan bersih aku ganti di kantin mati lebih kantin dapat di foto boleh jadi tapi dan sekarang dulu kan di kantin sungguh luar biasa. Saya atas nama SMA Negeri Tukang Tengah mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi Pabulan di SMA ini kurang lebih 20 tahun kita bersama. Suka, duka, tawa, ya kita jalan bersama. Mungkin saya paling banyak mengganggu Pabulan, mau di ruang kerja sampai di kamar mandi saya kunci dari sana. Dia berteriak, namanya dia telepon, siapa yang kunci kamar? Beta. Membuka dulu, tunggu nafas saya sudah terpikir. Keluar sampai dengan jaringan, tapi tetap kadang-kadang kita berkelahi. Saya bukan berkelahi, setelah saya berkelahi saya bilang, gara-gara berkelahi di Pabulan, saya putih sebenarnya. Tapi begitu saya angkat muka dan lihat Pabulan seperti ini bukan marah tapi senyum. Tes juga langsung turun lihat Pabulan senyum. Itulah kesalahan saya dengan Pabulan di ruangan. Awalnya saya uang di sini, seperti ada setan yang banyak pindah di sana tiap hari berkelahi di Pabulan. Ternyata betul saya berkelahi terus. Mungkin saya terlalu banyak sama, tapi saya tidak pernah melakukan kita di Pabulan. Karena walaupun kita marah cuma sesaat, habis itu kita senyum sudah selesai. Besok kita menggila lagi dan seterusnya. Begitu juga teman-teman yang lain. Walaupun kita berpisah dari Pabulan, bukan berarti kita berpisah untuk seterusnya. Karena kita masih sangat membutuhkan figur seorang Pabulan yang begitu baik, suka membantu ide-ide cemerlang yang muncul dari Pabulan begitu luar biasa untuk sekolah ini. Baik dari siswa, setiap saat selalu ada yang mengeluh di Pabulan Pemuka sana. Baik teman-teman guru yang honor, PNS, siswa, semuanya mengeluh. Pabulan selalu melayani dengan senyum, walaupun dia mati di selayani. Karena kalau saya bilang, tahu saya Pabulan, jangan kasihan bantu orang. Itu adalah senang dari Pabulan. Dalam hal apapun, situasi apapun, dia selalu melayani dengan baik. Terima kasih Pabulan. Sekarang waktu Pabulan mungkin lebih banyak di rumah, lebih bersenang-senang dengan istri, anak, dan cucu di rumah. Tapi jangan lupa kami di sekolah ini, kami sangat membutuhkan figur Pabulan. Dan saya tahu semua kepentingan sekolah ini mungkin punya di Pabulan. Jika Pabulan tidak ada, semua orang susah datang, susah datang. Semua, terlebih-lebih teman-teman kita yang selalu membutuhkan Pabulan, saya sarankan sudah Pabulan pergi kos, jadi sudah tidak dikasih Pabulan sudah tertawa semua. Tapi saya yakin Pabulan tidak mungkin masa bodoh dengan apa yang kita harapkan. Semoga jika kita undang Pabulan jangan sedang datang waktu kita. Tidak datang berarti saya suruh semua isap ini mau di politik sana, orang politik tahu bahwa Pabulan itu sangat berharga di suatu pertengahan. Terima kasih Pabulan. Selamat menikmati masa berbakti dengan keluarga, anak, dan cucu di rumah. Saya atas nama SMA Negeri 1 Kupang Tengah mengucapkan selamat menikmati masa berbakti. Terima kasih Pabulan. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Mat yang sudah mewakili kita semua teman-teman guru. Dan berikutnya kita akan mendengarkan yang terakhir sudah ini ya, dari Ibu Pak Bulan dulu. Setelah itu dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Pak Bulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lydia yang sudah berikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam.
Datang akan pergi, lewat akan berlalu, akan tiada bertemu akan berpisah. Awal dan terakhir, terbit dan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Puisi juga. Yang terhormat Ibu Kepala SMB 1 Kebon Tengah, dalam hal ini Ibu Tema Jenderal Bahasa SPD Ilmu, Bapak Ketua Komite, mantan guru saya matematika yang pernah di parent saya di SMP Negeri 1 Kepamananu, Bapak Ibu guru dan pegawai, Ketua khusus yang mewakili siswa-siswa salah satu Kebon Tengah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas tuntunan dan perlindungannya, sehingga atas perkenanannya kita semua masih diberikan kesempatan bertemu di tempat ini, saling berjuang dalam mengungkapkan isi hati. Selanjutnya kesempatan yang baik ini perkenankan saya berdiri di tempat ini atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama 20 tahun saya bersama berkecimpung bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan guru, pegawai dan siswa. Mungkin banyak hal yang saya lakukan, banyak hal yang saya salah dalam tutur kata, dalam tingkah laku saya. Saya mohon dimaafkan, dan juga dengan keluarga saya. Yang berikut adalah saya pada siang hari ini saya mohon pamit karena saya sudah memasuki masa pensiun atau berbakti selama 37 tahun, 17 tahun di SMP Negeri 1 Kebon Tengah dan 20 tahun di SMA Negeri 1 Kebon Tengah. Pada waktu itu tahun 2004 saya bertemu dengan Bapak Ibu Amelia, Ibu Trinita Iwabara, dan sekolahnya adalah Pak Mikuri. Dan kami adalah orang-orang yang pertama di sini. Sebelum itu Pak Kasapoli sebagai pejabat sementara di sini, dan Pak Lani. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasih, tentu dalam perjalanan hidup kami di tempat ini banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali tekanan-tekanan baik dari luar maupun saya juga dapat kadang-kali dapat matian dari siswa karena ngurus IP. Ada yang tidak dapat, mereka maki saya di cabang SMP Negeri 1 Kebon Tengah. Tapi itulah bagian daripada tugas dan pekerjaan saya. Karena untuk itu saudara-saudara bahwa pengusulan IP itu kita mengusul di kampus sekolah, tapi yang tentukan adalah kepala dinas pendidikan wilayah provinsi PT dan selanjutnya diproses oleh Kementerian Pendidikan. Baik, saya akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Oktober. Pada hari ini sudah 58 tahun di orang, maka saya sudah berhenti. Sehingga hari Senin saya tidak akan masuk lagi. Tetapi Ibu sampai dengan saat tadi siang, tadi pagi masih teman-teman saya bantu. Tapi apabila ada teman-teman yang dalam kesulitan dalam verbal jasa, bisa hubungi saya dan saya akan bekerja membantu di rumah. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah. Saya bilang kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah jangan simpan dalam hati. Ada peribahasa yang berkata begini, kalau Rasul dilarang bolehlah kami membantu. Kalau ada umur panjang bolehlah kita berjumpa. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Bulan. Kita akan mendengarkan pesan dan kesan yang terakhir dari Ibu Kepala Sekolah, diikuti dengan nanti puisi baru kilas balik. Kepada Mama saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Lia. Kerja itu suci, kerja itu sehat, kerja itu rahmat, kerja itu amanah, kerja itu seni, kerja itu ibadah, kerja itu mulia, kerja itu anugerah, dan yang paling indah, kerja itu kehormatan. Dan hari ini kita boleh ada di sini oleh karena kehormatan. Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini saat Bapak kecil kubur. Ya, tapi
Tapi karena kehormatan itulah saya boleh ada di sini. Yang saya hormati Ketua Komite, Pak Bulan, Mama, dan anak-anak dalam Pengkhotbah 3:1, Pengkhotbah 3:1. Segala hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan, dan untuk setiap hal ada saat yang tepat. Firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita bahwa kita jangan bersenang-senang jika kita diberikan tanggung jawab. Padahal tanggung jawab itu ada batasnya. Memang Sang Kuasa itu adil. Dia memberi kita kehidupan yang mulia. Tuhan yang mengerti keadaan. Tuhan yang mengerjakan sesuai dengan keikhlasan. Tuhan yang tidak pernah memberikan kebencian. Tuhan yang mampu membendung kesedihan. Tuhan yang mampu mencerah seperti adilan. Dan itu semua bagian dari suatu kehormatan. Teman-teman, kalau menurut saya Pak Bulan sangat berarti bagi SMA 1 Kupang Tengah. Istimewa saya. Mengapa Pak Bulan ada di sebelah kanan saya? Karena dia merupakan tangan kanan. Dia merupakan jantung dari sekolah ini. Untuk itu kehormatan kita patut berikan kepada Pak Bulan hari ini. Memang kayaknya semua pensiun sudah menggagal. Semua pensiun tambah gagal. Tetapi ya, bagi saya perpisahan untuk seorang sahabat, teman, dan sekerja itu sangat berarti. Saya juga tidak tahu yang nanti akan menggantikan Pak Bulan ini, sama tertibnya dengan Pak Bulan, sama besar tanggung jawabnya seperti Pak Bulan. Saya belum tahu. Karena itu masih merupakan angan-angan yang harus kita benahi, sehingga angan-angan yang kita harapkan itu menjadi kenyataan seperti Pak Stefania Bulan. Mama, terima kasih, Mama dapat kekasih yang luar biasa. Kami bagaimana, tepuk tangan dulu teman-teman. Nanti puisi terakhir ya. Itu puisi terakhir, Pak. Kemudian dari tempat ini juga, ya, saling teman-teman yang banyak Pak Bulan ngomong di luar sana. Ini Pak Bulan kosan ada, ketemu suka mana? Ya. Bagaimana merasakan itu kok tidak? Iya, istimewa tadi Pak Ahmad bilang. Ya. Ini Pak Bulan lain dari lainnya. Ya, saya juga teman-teman. Saya ini pendendam. Ya, tetapi di balik pendendam itu ada kasih yang tersembunyi. Saya kalau sehingga betul. Saya kalau tidak suka betul. Tapi hari ini ya Pak Bulan membuat kita hadir semua dengan satu pengharapan bahwa lebih baik ya kita meniti karya dengan kasih daripada ya kita benci ya. Benci bisa berubah menjadi kasih, tetapi kasih tidak bisa berubah menjadi benci. Itu kosong ya. Kasih itu sempurna ya. Dulu yang beda Pak Bulan bukan langsung suka Mama, tapi terakhir
suka sekali karena beliau bertanggung jawab loyal terhadap pimpinan, bekerja hari ini, kerjakan hari ini harus selesai hari ini, menyampaikan terima kasih yang tulus untuk Pak Bulan. Terima kasih Mama telah memberikan sosok kepimpinan yang bertanggung jawab di SMA 1 Kupang. Anak-anak juga terima kasih yang mendukung Bapak. Ya, Bapak paling disiplin Nona. Iya, sangat. Tidak mau terjebak tuh jalan kaki, tapi bisa memang lewat beliau sebenarnya dari rumah ke sekolah. Sangat luar biasa. Terima kasih Mama ya. Kami percaya bahwa umur yang Tuhan berikan bagi Mama Bapak itu suatu anugerah yang terindah. Sehingga doa kami hanya menyertai Bapak Bulan, Mama, dan cucu. Semoga kasih Tuhan tidak putus-putusnya untuk Bapak Bulan, Mama, dan anak-anak. Kemudian kami juga adalah manusia yang tidak sempurna. Banyak kali ada kata-kata yang tidak berkenan, yang menyentuh perasaan sakit, benci terhadap Pak Bulan. Dari tempat ini juga kami mohon dengan tulus Pak Bulan memaafkan kami, sehingga perjalanan kami yang Tuhan masih berikan kepada kami menjadi suatu perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian selanjutnya saya di sudut sana, teman-teman yang menyiapkan lagu silakan sambil saya menyanyinya dengan visi. Oke, ada ya, ada sisa nih, ada ya kilas balik masa lalu Pak Bulan. Kayaknya Pak Bulan di sini sah. Pak Bulan Di sini sah. Supaya Mama tahu bahwa Bapak diganteng. Mama, Bapak diganteng dan cintanya hanya satu orang Mama. Selama ini tidak ada selingkuh di sekolah Mama. Hadirmu laksana secercah cahaya yang memberikan sinar di dalam gulita. Adamu bagaikan tetisan embun pagi. Hadirmu sungguh sangat berharga. Pak Bulan, teman sekerja kami, jasamu sungguh mulia. Ajarmu memberi cahaya dari gelapnya kebodohan. Pak Bulan, pahlawan bagi kami. Tetapi setiap pahlawan yang kuat sudah tentu ada saatnya lemah. Saatnya kita akan berpisah dalam tugas. Sudah saatnya Pak Bulan beristirahat. Senyummu, tawamu, marahmu tetap mengiang-ngiang di pelupuk hati kami. Jangan ditanya kenapa aku harus berpisah, tetapi bertanyalah kenapa aku harus bertemu. Karena di balik dua kata itu
Ya, kita tepuk tangan dulu. Sekolah akan memberikan penyelamatan kepada Pak Bulan, dan untuk penyelamatan yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak, akan diberikan oleh Bapak Ketua Komite kepada Bapak. Saya persilakan. Ini dari Timika teman-teman. Bagi-bagi dong. Masih ada, Bos. Masih ada kok, Bos. Baik, penyelamatan yang kedua kami berikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, ini penyelamatan sebenarnya tidak seharga seperti yang orang berikan bagi kami salah satu perkenalan. Tetapi apalah artinya jika hanya sekedar kata-kata, jika sekedar imajinasi saja. Itu bukti cinta kasih kami kepada Pak Umar. Terimalah walaupun ini sekecil, percayalah Pak Umar selalu ada di hati kami. Pas. Ya, tepuk tangan dulu. Ini Pak Bulan. Dan saudara. Apabila posisi ini saya persembahkan buat Bapak. Di rumah ini kita bertemu bersama tawa air mata dan haru. Kau yang setia mengabdi tanpa henti, membangun mimpi menata akan. Di balik meja yang mencatatkan, kau adalah sosok yang tak pernah lelah berjuang, mengatur data, mengolah informasi. Kau adalah penyangga, pilar yang terpenting. Hari-hari penuh tugas dan cerita, kau hadirkan ketenangan di setiap jiwa. Dengan senyummu yang selalu bersinar, setiap masalah jadi terasa lebih ringan. Bersama kita jalani hari-hari, menghadapi tantangan, berbagi tawa. Setiap angka dan laporan yang kau olah menjadi cermin dedikasi yang tak akan pudar. Informasi yang kau urus dengan teliti, mendata harapan, mencatat prestasi. Kini saatnya kau melangkah pergi, meninggalkan jejak yang takkan terlupakan di sini. Pensiun bukan akhir, tetapi awal baru menanti waktu mengejar mimpi. Semua kebaikanmu akan selalu kami ingat dan akan selalu dikenang dalam sanubari. Terima kasih atas segala pengorbanan, atas dedikasi dan kasih sayang. Kau adalah teman, mitra, dan sahabat dalam setiap tugas. Semua kerja keras dan pengorbanan menjadi bagian dari kisah yang tak terlupakan. Di sini kami berdiri dengan penuh rasa syukur, mendoakan
menemanimu dalam setiap detak jantung. Selamat pensiun, semoga bahagia selalu bersamamu. Kau adalah bintang yang takkan pudar dalam ingatan. Terima kasih. Dream of me when you're lonely. Dream of me when you're sad. 'Cause darling, I want you only. You're the nicest, nicest love I ever had. You're the nicest, nicest love I ever had. Thank you. Ingat selalu kami ya Pak Bulan. Pas. Ya, tepuk tangan dulu. Dan saudara.